teman-teman Kuriswe, ketemu lagi sama saya Kuraiwi dalam jurnal Kuraiwi. Kalau udah gelap-gelapan kayak gini dan udah pakai jaket putih, itu tandanya saya akan datang dengan membawa Our Creepy Story alias OCS. Jadi setelah saya membagikan video tentang teror novel Awake, ternyata banyak yang salah paham mengira saya adalah anak indigo. Saya bukan anak indigo, saya juga nggak bisa lihat hantu. Tapi kenapa di buku Awake ini diklaim bahwa semuanya adalah berdasarkan kisah nyata, kisah-kisah yang dialami oleh penghuni sarang Clover. Nah, saya memang bukan anak indigo dan saya nggak bisa melihat hantu, tapi bukan berarti sebagai manusia biasa kita nggak pernah dikasih lihat hantu gitu kan, atau penampakan. Jadi di sini saya klarifikasi bahwa saya bukan anak indigo, saya nggak bisa melihat hantu, dan saya bukan ahli mistis seperti yang banyak dilontarkan, banyak yang berkomentar seperti itu. Jadi tolong jangan salah paham dengan saya membuat video-video cerita misteri ini berarti saya anak indigo, berarti saya bisa lihat hantu, berarti saya ahli mistis. Enggak, sama sekali enggak. Jadi saya hanya orang biasa yang kebetulan pernah mengalami beberapa kali peristiwa yang gak mengenakan, yaitu sehubungan dengan bisa melihat penampakan. Jadi kayak gitu. Tapi di sarang Clover itu emang ada sih Tunjung yang kebetulan dia itu abnormal, yang dia bisa lihat hantu, yang dia bisa berkomunikasi sama hantu atau penampakan atau makhluk-makhluk astral kayak gitu ya. Jadi di sini saya luruskan, semoga saja setelah ini nggak ada yang salah paham, nggak ada yang mengira saya indigo, saya ahli mistis, saya paham mistis, hal kayak gitu. Enggak, sama sekali enggak. Saya hanya manusia biasa yang ya beberapa kali pernah mengalami kesialan apa gimana ya. Kalau menurut saya sih melihat penampakan atau nggak sengaja melihat hantu itu kesialan. Tapi kemarin dibahas di grup sarang Clover itu, katanya di daerah Jawa Tengah ya kalau nggak salah, kalau orang bisa nggak sengaja melihat hantu atau melihat penampakan itu bakalan dapat rezeki katanya. Ya kepercayaan di masing-masing daerah kan beda ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, melihat hantu itu suatu kesialan. Soalnya siapa sih yang nggak ngeri ya kan, siapa sih yang nggak takut tiba-tiba gitu kan, orang lain nggak tahu tapi kita tiba-tiba bisa melihat. Nah, di video saya beberapa kali dalam video saya, baik itu dalam pembahasan tentang GERD juga tentang OCS atau Our Creepy Story, saya pernah menyebutkan bahwa saya hanya orang biasa yang kebetulan menurut nenek mempunyai teraca adem sehingga disukai oleh makhluk halus. Nah, saya selalu kesulitan untuk menjelaskan teraca adem ini. Untuk ke sesama orang Jawa aja, sesama orang daerah sini, sesama orang satu kampung yang nggak begitu paham, menjelaskannya juga susah. Seperti ketika kemarin saya mengupload video tentang teror novel Awake, di situ kan juga saya sebutkan bahwa saya punya teraca adem. Itu ada yang nanya, "Mbak, teraca adem itu opo sih?" Nah, lagi-lagi saya ini menjelaskannya gimana ya, susah gitu. Ini akan saya coba jelaskan dengan bahasa yang sepemahaman saya ya, sepemahaman saya tentang teraca adem. Jadi teraca itu apa sih? Teraca itu ya jejak kaki kita, jejak langkah kita. Nah, setiap kita melangkah itu kan pasti ada jejak langkah yang kita tinggalkan, baik itu yang terlihat di permukaan tanah atau di permukaan apa yang kita injak itu, ataupun yang nggak terlihat. Nah, kata nenek juga kata Nyai Wening ya, umumnya
manusia itu jejaknya panas, jadi teracanya jejak kakinya itu panas, sehingga makhluk-makhluk astral itu nggak suka deket-deket sama manusia yang jejak kakinya ini panas, karena itu bisa membakar mereka gitu loh. Jadi biasanya dalam radius 1 meter paling dekat itu mereka udah nggak mau deket-deket lagi sama manusia yang punya jejak kaki panas itu. Tapi ada beberapa golongan manusia yang memiliki teraca adem, alias jejak kakinya tuh adem, anyep gitu loh. Jadi kalau misalnya jejak yang ditinggalkan itu nggak ada anget-angetnya sama sekali, jadi anyep. Nah, makhluk-makhluk astral itu kan demen sama tempat-tempat yang lembab, yang anyep kayak gitu kan. Jadinya kalau ada orang yang seperti itu, orang dengan teraca kaki adem atau teraca adem itu, mereka tuh demen. Jadi bukan malah menjauh, malah mendekati, karena orang-orang yang seperti itu bisa mungkin bisa mereka dekati, bisa mereka manfaatkan, bisa mereka ganggu kayak gitu. Jadinya orang-orang dengan teraca adem itu kebanyakan dan kayaknya emang pasti disukai oleh makhluk halus. Nah, kebetulan saya terlahir seperti itu. Jadi karena saya memiliki teraca adem itu, saya jadi disukai oleh makhluk-makhluk astral, beberapa makhluk astral gitu, yang kadang membuat saya ketika pergi ke suatu tempat gitu ya, pergi ke suatu tempat, pulang biasanya ada yang ngikut karena mereka demen sama saya. Atau kadang ada yang gini, kan kalau menurut teori, kita kalau sering-sering deket sama anak indigo itu kita bisa ketularan sensitif. Ada teori yang mengatakan seperti itu kan. Nah, saya deket sama Tunjung itu udah puluhan tahun. Jadi kalau nggak salah inget dari kelas 3 SD ketika kami sama-sama dibimbing oleh Nyai Buning. Tapi Tunjung itu senior saya jauh sebenarnya. Jadi ketika kelas 3 SD saya masuk untuk dibimbing Nyai gitu kan, mulai diajari suruh puasa Senin Kamis seperti itu, karena ya itu tadi alasannya, karena saya memiliki teraca adem, jadi saya harus punya perlindungan untuk diri sendiri agar ketika ada makhluk astral yang mendekati saya itu nggak terlalu membahayakan diri saya gitulah gitu. Jadi mulai kecil itu, mulai kelas 3 SD itu udah dibimbing sama Nyai Bening itu, diajari untuk puasa Senin Kamis seperti itu. Pokoknya biar tubuh kita ini biar ada pagernya gitu loh. Jadi nah, waktu itu saya kenal sama Tunjung, dan karena dia itu kan kayak kakak gitu ya, sikapnya kayak kakak. Jadi karena waktu itu saya masih kecil, jadi dia itu nemenin saya, terus sering-sering bantu saya, kita tuh jadi deket. Nah kan Tunjung ini anak indigo, jadi anak abnormal indigo yang bisa lihat hantu dan komunikasi sama hantu. Karena keseringan sama dia, bisa jadi mungkin gitu ya, karena itu saya jadi sensi gitu. Jadi kadang bisa kalau ada sesuatu gitu bisa merasakan. Kadang kalau kita pergi bareng-bareng gitu ya, penghuni sarang Clover pergi bareng-bareng terus sama Tunjung gitu, terus tiba-tiba ada feeling gak enak misalnya ke suatu tempat, terus di salah satu titik kok deg, itu ada apa sih di situ gitu kan. Biasanya Tunjung langsung nanya, ada apa kok liatin ke sana, di sana emang ada sesuatu ya? Iya gitu. Biasanya si Tunjung tuh iseng kayak menyuruh saya menebak apa yang ada di situ gitu kan. Kadang apa yang kamu rasain ada di situ gitu kan. Biasanya wujudnya ini ya, kalau kebetulan pas sensitivitasnya tinggi ya tebakannya bener, kalau lagi heho ya salah, tapi lebih banyak salahnya daripada benernya. Mungkin karena alasan itu juga ya, jadinya selain saya punya teraca adem, jadi saya juga jadi sensitif karena saya sering bergaul sama Tunjung yang indigo dan juga sering berinteraksi sama Nyai yang notabene seorang paranormal. Ada juga yang tanya kayak gitu
kamu nggak terbebani kah? Ya jelas banget terbebani dong. Sekarang siapa sih yang nggak terbebani? Ya misalnya kita habis main-main ke suatu tempat, habis seneng-seneng, yang lain nggak apa-apa, tapi saya nyampe rumah migrain, KO, gara-gara ada yang ikut itu. Kayak gitu gimana nggak mau bebani gitu ya, sampai saya itu dibikinin gelang sama nyai, dibikinin gelang itu biar kalau pergi ke mana-mana itu aman gitu loh. Jadi ini bahkan untuk melindungi saya itu dibuatkan semacam jimat gitulah ya, gelang gitu sama nyai, agar ketika saya kemana-mana itu bisa terlindungi dari makhluk-makhluk astral yang mencoba untuk mendekati saya. Nah pertanyaannya, apakah gelang itu benar-benar efektif? Alhamdulillah sih ya membantu, cuman nggak efektif banget. Maksudnya ketika makhluk astral kan kayak manusia juga ya, mereka itu juga ada tingkatan yang istilahnya kalau di mereka itu ilmunya, jadi kalau ilmunya makin tinggi atau usianya makin tua ribuan tahun gitu kan, pasti makin kuat. Jadi kadang ada beberapa itu yang lolos, jadi ada beberapa yang lolos, jadi walaupun udah pakai gelang pelindung itu, pulang dari suatu tempat biasanya masih ada yang nempel, masih ada yang ikut. Tapi yang namanya usaha ya kan, bismillah gitu, ya udah usaha untuk melindungi diri sendiri. Kalau usaha itu gagal sampai ada yang lolos ikut gitu, ya berarti emang itu udah di luar batas kemampuan saya itu. Jadi balik lagi, yang penting udah berusaha. Kalau gagal ya memang itu di luar kemampuan saya. Nah terus tentang sensitivitas itu, kadang ini beberapa kali juga saya mengalami ya, pergi ke suatu tempat itu ada makhluk astral yang ikut. Dia itu karena salah paham. Jadi ini sering banget, nggak 1-2 kali, sering banget. Jadi kadang ada yang mereka itu mengira saya bisa melihat mereka, mungkin karena sensi itu kan. Jadi ketika kita merasa di satu titik itu ada mereka, jadi kan kita langsung kayak noleh, langsung mandang gitu. Nah seringnya mereka itu salah paham, dikira saya bisa melihat mereka. Jadi mereka berusaha untuk apa ya, komunikasi gitu, untuk komunikasi. Jadinya kan kalau kita kayak merasa ada yang bisa menotis kita gitu kan, kita berusaha, kamu bisa lihat aku ya, kamu bisa lihat aku ya, aku ini. Jadi mereka tuh berusaha untuk mengajak komunikasi. Nah sedangkan saya kan nggak bisa gitu loh, nggak bisa melihat pun nggak bisa berkomunikasi. Jadinya mereka berusaha untuk bisa berkomunikasi itu, sampai akhirnya ikut ke rumah. Beberapa kejadian, ada kejadian salah paham kayak gitu. Contohnya yang waktu saya sama kelinci pergi ke suatu tempat A untuk mengambil hadiah giveaway, itu nggak sengaja kita melewati kayak rumah yang udah nggak berpenghuni gitu kan ya. Nah kebetulan waktu itu saya lihat rumah itu tuh karena ada di depan rumahnya ada pohon mangga yang lebat banget buahnya. Saya tuh mikir, itu rumah kosong ya, ada buah mangganya, buah mangga yang enak itu yang mana lagi tuh lagi berbuah lebat di depan rumah kosong kayak gitu. Mungkin saking lebatnya nggak ada yang ngambil, mungkin karena takut karena rumah itu angker, mungkin kayak gitu ya. Karena sebenarnya rumahnya emang modelnya udah kayak rumah angker yang terbengkalai gitu. Nah pulang dari sana ada yang ngikut. Terus pernah juga pas pergi sama Tata, itu kalau nggak salah Tata habis nganterin saya kontrol waktu itu, kalau nggak salah waktu saya dalam proses pengobatan adenomiosis. Itu juga gitu, kita kesasar gitu kan, terus di daerah Malang yang sering nyasarin orang itu, kita kesasar di sana dan nggak sengaja sampai di depan sebuah pohon beringin besar. Nah di situ ada sesemakhluk astral juga yang nggak sengaja saya itu
lihatnya ke arah dia gitu loh. Jadi dia mengira saya bisa lihat dia dan akhirnya dia ikut pulang gitu. Terus pernah juga waktu pergi ke salah satu situs sejarah juga kayak gitu. Padahal saya itu menatap ke arah itu ya cuman sekedar menatap karena pemandangannya indah ya, terus sambil dengerin penjelasan si pemandu itu. Jadi kan saya mendengarkan penjelasan si pemandu itu kan sambil oh iya. Nah, makhluk yang ada di pohon besar di seberang tempat saya berdiri itu mengira saya bisa melihat dan bisa berkomunikasi sama dia hingga dia ikut pulang ke markas. Nah, seringnya kayak gitu kasusnya. Jadi sekali lagi, saya bukan anak indigo, saya juga nggak bisa melihat hantu, tapi saya adalah orang yang kebetulan terlahir dengan teraja adem, yang kata nenek saya, juga kata Nyai Wening, orang dengan teraja adem itu seringnya disukai oleh makhluk halus. Jadi itu kenapa kadang ada yang ngikut, atau kadang ketika ketika lagi istilahnya lagi dikasih kesialan entah keberuntungan itu ya, bisa melihat mereka. Dan emang beberapa kali bisa melihat mereka. Di sini ada kok cerita saya dan pengalaman creepy yang saya alami. Tapi lebih seringnya tuh saya bisa merasakan aja. Jadi kalau kayak lagi di mana gitu kayak feeling gak enak gitu, terus ini ada apa, ini pasti ada sesuatu gitu kan. Nah, biasanya kalau udah kayak gitu saya nanyanya ke Tunjung, soalnya ya boleh dibilang dia itu emang dari kecil yang mendampingi saya gitu, si Tunjung itu. Jadi istilahnya dia yang tangan kanannya Nyai gitu loh, jadi yang mendampingi saya dari kecil. Jadi dia emang yang kenal saya. Kita sih bedanya 10 tahunan gitu, jadi dia macam kakak gitu loh buat saya. Itu kenapa setiap kali saya ada gangguan, ada nggak enak, itu selalu Tunjung yang dihubungi lebih dulu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi tolong jangan salah paham lagi ya sama saya, karena saya bukan anak indigo dan saya bukan ahli mistis, saya juga nggak bisa lihat hantu. Jadi seperti itu. Dalam video ini saya ingin menjelaskan itu saja. Mungkin nanti di video selanjutnya saya akan berbagi tentang pengalaman dengan kesalahpahaman itu, karena dikira saya bisa komunikasi, dikira bisa melihat mereka. Mungkin nanti akan saya bagikan di video berikutnya. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Mohon maaf ya yang sampai salah paham, mengira saya indigo, mengira saya ahli mistis. Mohon maaf banget, saya bukan seperti itu. Terima kasih buat yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Kumpul matur, thank you. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.